Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke bab yang baru di sini, babun ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat pedangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sifat pedangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang setelah penjelasan cincin Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam kenapa disebutkan di sini wa aqdu hadhihi tarjamah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meletakkan sifat pedangnya Rasul kita Muhammad SAW setelah sifat cincinnya Rasul kita SAW. Apa kata beliau? Fihi nuqtatun latifah. Ada poin yang ingin disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa poin itu? Anna da'wah bil qalami wal lisani muqaddamatun 'alal muqatalah bisayfi wasinan. Yang namanya kita itu berdakwah menggunakan pena dan juga lisan didahulukan dibandingkan dakwah dengan perang. Karena cincin Rasul tujuannya untuk berdakwah, aslinya mubah-mubah saja. Tapi kenapa Rasul buat? Aslinya Rasul nggak pernah buat. Mulai buatnya itu di tahun keberapa kemarin? 6 Hijriah. Akhir Rasul mau wafat. Akhir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mau wafat. Dan itu 6 Hijriah itu kan udah terlalu lama sebenarnya. Dan Rasul nggak pernah lakukan itu karena memang nggak ada syariatnya. Tapi ketika itu dibutuhkan satu hal yang mubah, hukumnya berubah. Ketika itu mau nggak mau kita berdakwah melalui jalan itu memang harus menjadi keharusan, maka hukumnya menjadi wajib. Maka Rasul kita buat itu cincin. Jadi cincin Rasul memang tujuannya untuk cap risalah, surat yang isinya semua tentang apa? Dakwah. Rasul ngajak kepada raja, Rasul ngajak kepada pemuka-pemuka yang ada di zaman tersebut dan sebagainya. Itu semua pakai cap. Nah, kita juga bisa ambil faedah di sini. Kita itu berdakwah dengan lisan didahulukan dibandingkan dengan apa? Pedang. Makanya salah orang yang sikit-sikit jihad. Kita ini harus apa? Jihad. Belum apa-apa udah jihad. Belum apa-apa udah jihad. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memerangi sebuah kaum, yang Rasul tunggu itu apa? Di malam hari adzan subuh. Tapi kalau seandainya adzan subuh nggak terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aghara alaihim. Rasul langsung serang. Rasul langsung perangi mereka semua. Tapi kalau terdengar, Rasul tunda dulu. Karena ada kemungkinan mereka ini bisa didakwahkan dengan apa? Lisannya. Karena mereka ada muslimnya di sana. Jadi muslim itu yang ada di tempat sana itu diharapkan oleh Rasul kita Muhammad SAW berdakwah kepada kaum yang masih kafir. Jadi ditunggu sama Rasul kita Muhammad SAW nggak langsung diperangi. Makanya sampai jihad pun masya Allah nggak boleh semua orang tuh berangkat jihad, itu nggak boleh. Harus ada orang-orang yang berdakwah dengan apa? Lisan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, tidak layak bagi seorang mukmin, bagi seluruh orang-orang beriman, liyanfiru kafah, mereka berangkat jihad semua itu enggak layak. Apa kata Allah? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Seandainya ada dari mereka yang tidak berangkat jihad, terus berangkat kemana? Liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu. Apa tujuannya? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka berdakwah kepada kaumnya kalau seandainya mereka sudah pulang ke kaumnya. Apa kata para ulama? Jihad
ternyata tak semua orang dibebankan dengan syariat jihad. Lah, harus ada yang belajar. Kalau semuanya berangkat jihad, tercela mereka semua. Kalau semuanya berperang, tercela mereka semuanya. Nggak layak seperti itu. Nah, tapi harus ada pemerintah atau khalifah, pemimpin Islam itu harus memiliki strategi. Ada sebagian yang berangkat dan juga ada yang sebagian menuntut ilmu, tujuan untuk dakwah. Jadi yang namanya dakwah dengan lisan itu lebih didahulukan dibandingkan dakwah dengan apa? Pedang. Ya nggak usah jauh-jauh. Nabi pertama kali jihad, Nabi pertama kali perang tahun keberapa? 2. Perang apa? Naam, sahih. Itu perang pertama. Sebelumnya nggak pernah. Justru yang pertama kali turun dakwah dengan lisan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwahkanlah keluarga-keluarga engkau wahai Muhammad. Inzar dengan apa? Lisan. Nabi nggak pernah diperintahkan untuk berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Islam. Nggak pernah sama sekali. Antum ceklah di mana-mana. Nggak bakal ada antum jumpai. Dan Nabi SAW di Mekah berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Syuf, 13 tahun nggak ada jihad. Sama sekali nggak ada jihad. Yang didahulukan oleh Allah SWT dakwah dengan apa? Lisan. Dakwah dengan lisan. Sampai lewat 13 tahun hijrah Nabi kita Muhammad SAW di tahun kedua Hijriah, baru Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Perang. Melawan orang-orang apa? Kafir. Itu baru jihad. Jadi wallah alam bisawab, kalau semua orang itu jihad, itu takutnya nanti malah serampangan, malah salah. Terakhir kan kantor polisi itu diapain? Ada orang bom bunuh diri. Serampangan udah. Kenapa otaknya jihad aja? Jihad. Jihad itu bagus dan syariat Islam kalau sesuai dengan syariat. Salat juga bagus. Tapi kapan tak sesuai dengan syariat, salah enggak? Salah. Salat duhur 5 rakaat biar tambah semangat katanya. Lah, diterima atau ditolak? Ditolak karena tak sesuai syariat. Sama juga Allah Subhanahu wa taala jadikan yang namanya dakwah dengan pedang itu ada tata caranya, ada dawabitnya dan ada ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, dan kita udah bahas pada ketentuan apa? Kitabul Jihad di kitab Al-Wajiz sudah kita bahas. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya dakwah dengan lisan itu diutamakan terlebih dahulu dibandingkan dakwah dengan apa? Pedang. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bissawab. Taib. Perhatikan di sini. Disebutkan babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah, bab tentang sifat pedangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Razak? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana lahu akthar min sayfin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pedang lebih dari satu. Ada banyak. Bal awsalaha ba'duhum ila tis'ati suyuf. Sampai ulama itu menghitung pedang Nabi semuanya ada berapa pedang? 9 pedang. Qad takunu istama'at indahu fi anin wahid. Dan di satu waktu 9 pedang ini dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya Nabi miliki. Jadi antum kalau mau koleksi pedang boleh enggak? Fadhol. Antum mau koleksi golok, antum letakkan di dinding. Boleh? Boleh. Cuman jangan ancam anak antum pakai golok. Kalau pakai pecutan boleh. Ulama salaf zaman dahulu digantung itu namanya pecutan. Kapan anaknya tak mau sholat, yang dipukul itu apa? Tanah, al-ard, yadribuna bihal ard. Jadi mereka memukul pecutan itu, Pak, belilah pecutan. Pecutkan suaranya tang, takut anak itu. Tapi jangan pakai golok. Psikopat itu. Kalau pakai apa? Kalau takutnya lewat pula kita emosi kan, bahaya, nggak bisa. Tapi kalau antum mau masang aja untuk golok dan sebagainya tanpa ada keyakinan, boleh nggak? Boleh. Lah Nabi SAW fi anin wahid, satu waktu lo ya, satu kondisi Nabi kumpulkan pedang beliau jumlahnya ada berapa? 9. Sampai disebutkan di sini dalam sebuah syair ulama mengatakan lihadina minal asyafi tis'un.
orang yang memberikan kami petunjuk hidayah, petunjuk jalan, maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Minal asyafi tis'un, memiliki pedang berjumlah berapa? 9. Rasub wal mikhdam dzul fiqar qadib hadf battar ad wa qal'i wa ma'thurul fujar. Itu nama-nama pedangnya siapa? Hah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para ulama ketika kita ini memiliki sesuatu hal barang, untuk kita ngutamakan barang tadi, kasih apa? Nama. Mereka mengistilahkan memanusiakan barang. Memanusiakan apa? Barang. Jadi barang itu seakan-akan manusia yang harus dihormati. Itu kadang-kadang memang harus seperti itu. Dan Nabi SAW itu ada 9. Dan Nabi semua sayang dengan pedang-pedangnya. Ada golok, kasihlah nama. Tapi jangan kasih nama Muhammad. Ada Muhammad, Abdullah nanti. Apalagi jangan. Ya terserah antum, cuman jangan nama-nama. Ya kalau antum mau nama-nama yang antum sukai dan itu diperbolehkan. Namanya memanusiakan apa, barang. Nah itu dia. Jadi Nabi SAW ada 9, 9 pedang Nabi. Nah ini nggak bisa kita klaim. Sekarang betapa banyak orang ngaku megang pedang Nabi, padahal pedang Nabi cuma berapa? 9. Di Indonesia aja ada berapa? Wallahu alam. Banyak orang-orang yang ngaku apa? Memiliki pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedang Nabi cuma 9. Kalau ada di dunia ini ngaku-ngaku mengklaim, berarti ada yang dusta itu. Ada yang dusta. Namullah alam bisawab. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-105. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala haddatsana Abi ini maksudnya Jarir, an Qatadah an Anas, dari Qatadah, dari siapa? Anas. Qala, dia mengatakan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Pegangan pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Perak. Biasanya kita ini pegangan pedang terbuat dari apa? Kayaknya kayu, kayu kan? Ya kan? Setahu ana kayu. Cuman biar kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan dengan apa? Perak. Wallah alam, nih hadis ini dikhilafkan oleh para ulama karena ada hadis yang bertentangan dengan itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, laqad fataha al-futuha qaumun, dulu banyak kaum yang telah menaklukkan penaklukan yang sangat banyak sekali. Makanat hillatu suyufihim adz-dzahab wal fiddah, dan perhiasan pedang mereka bukanlah emas dan juga bukan perak. Innama kanat hillatuhumul allabi wal anuk wal hadid, tapi hiasan mereka adalah talinya onta dan juga besi. Ya Allah alam bisawab. Apakah yang dimaksudkan di situ kaum adalah semuanya termasuk Nabi kita Muhammad atau cuma para sahabat? Tapi Allah alam bisawab, hadis ini pun kalau dianggap sahih, maka apa kata Syekh Abdul Razak, fa innahu yadullu 'ala ar-rukhsah fi tahliyati sayfi wa nahwihi min adawatil harbi bil fiddah, bahwa kita diperbolehkan untuk menghiasi alat-alat perang kita dengan bahan perak. Boleh. Karena memang perak itu enggak ada sama sekali syariat yang melarang kita menggunakan apa? Perak. Wallah alam, insyaallah boleh. Insyaallah apa? Boleh. Yang itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Hadis yang ke-106. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsana Abi an Qatadah an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulullah min fiddah. Ini sama, bahwasanya pegangan pedang Nabi SAW terbuat dari apa? Perak, juga sama. Syuf, tapi anak ingin sampaikan, Sa'id
ibn Abil Hasan. Ada kan situ? Sa'id bin Abil Hasan. Disebutkan Sa'id ibn Abil Hasan itu siapa? Akhul Hasan al-Basri. Saudaranya Hasan al-Basri. Kalau Hasan al-Basri ini ma'ruf. Padahal Masya Allah Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri itu juga sama. Seorang ulama besar yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan apa? Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sama-sama ulama, cuman yang lebih terkenal itu siapa? Hasan al-Basri. Padahal dua-duanya juga ulama. Dan itu banyak kondisinya. Macam kayak Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, juga ada Fadl Ibn Abbas. Yang lebih terkenal siapa? Abdullah bin Abbas, walaupun dua-duanya Ibnu Abbas. Ada banyak kondisi seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan, usahakan kita ini rumah kita adalah rumah Baitul Ilm, rumah yang penuh ilmu, sehingga melahirkan apa? Menelurkan banyak para ulama di dalam rumah kita. Itu, dan tapi tergantung Allah. Siapa yang Allah tampakkan dan siapa yang Allah munculkan. Itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi yang penting kita itu terus berdakwah di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu diketahui juga, Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri itu tidak pernah jumpa dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia bukan sahabat, tapi tabi'in. Makanya disebutkan di situ, syuf wa qauluhu an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayf Rasulullah min fiddah, hadza mursal. Ini hadis apa? Mursal. Jadi gini, Pak. Tabi'in langsung loncat qala Rasul. Atau langsung loncat kana Rasulullah. Padahal tabi'in lihat Nabi atau tak lihat? Tak lihat. Sezaman atau tak sezaman? Tak sezaman. Maka di sini nggak mungkin ceritanya Sa'id ibn Abil Hasan al-Basri itu tahu, kecuali ada perantara di siapa? Sahabat. Tapi ada nggak sahabat yang disebutkan di situ? Nggak ada. Langsung loncat dia mengatakan, langsung mensifati pedangnya siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Maka hadis ini mursal. Nah, kata para ulama, hadis mursal itu hadisnya hadis dhaif. Kalau ada tabi'in langsung loncat ke qala Rasul, itu dhaif. Karena nggak ada sejarahnya jumpa. Cuman ada mursal-mursal yang mereka ini diterima. Karena mereka ini adalah orang thiqah, nggak mungkin dusta. Ada. Jadi kalau seandainya ada salah satu ulama hadis tabi'in langsung meriwayatkan langsung qala Rasul, dan dia adalah ulama besar dari thiqah dan nggak mungkin berdusta, maka marasiluhu diterima. Mursal-mursal itu diterima. Itu ada kondisinya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Maka apa? Perhatikan sini. Sa'id ibn Abil Hasan itu termasuk ulama besar yang thiqah dan nggak mungkin berdusta. Maka apa kata Al-Imam Abu Daud? Coba perhatikan. Aqwa hadhil ahadits haditsu Sa'id ibn Abil Hasan wal baqiyatu di'af. Bahwasanya hadis yang paling kuat hadisnya siapa? Sa'id ibn Abil Hasan, walaupun jatuhnya hadisnya mursal, tapi itu hadis termasuk kuat karena nggak mungkin ceritanya dia ini berdusta. Tapi selain hadisnya si Sa'id ibn Abil Hasan, hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif. Jadi wallahu alam, kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi. Itu yang perlu kita ketahui, dan itu yang ingin diisyaratkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Wallahu alam bissawab. Jadi kalau antum belajar sanad, Pak, nanti mursal itu adalah termasuk dari kategori hadis-hadis yang dhaif. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Hadis yang ke-107. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri qala haddatsana Talib ibn Hujair an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota apa? Mekah. Yaumal fathi, pada penaklukan apa? Mekah. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Dan di pedangnya Nabi terdapat perhiasan apa?
emas dan perak. Qala Talib mengatakan, Talib ibn Hujr maksudnya. Qala Talib ibn Hujr. Apa kata Talib? Fasa'altu 'anil fiddah. Maka aku bertanya kepada Hud. Bukan Hud Nabi Hud lo ya. Perawi hadis namanya siapa? Hud. Maka Talib bertanya kepada Hud, kanat qabi'atu sayfi fiddah, yang perak itu adalah pegangan pedangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah alam bisawab, pegangan pedang Nabi SAW itu terbuat dari perak? Naam. Terbuat dari apa? Perak. Kita masuk ke hadis yang ke-108. Haddatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi. Al-Baghdadi ini aslinya dari mana? Baghdad. Al-Baghdadi. Al-Afghani dari mana? Afghanistan. Jadi Ustaz Ammar dari mana? Ustaz Ammar siapa namanya? Ustaz Ammar dari Afghanistan, beliau itu. Kali udah jihad. Nah, Afghani ini rupanya umiknya itu beliau itu ada istilahnya suka sama salah satu tokoh Islam zaman dulu namanya Afghani. Al-Afghani dari Afghanistan. Makanya nama anaknya dinamakan Muhammad Ammar Afghani. Bukan berarti dari Afghanistan. Nah, Afghani itu dari Afghanistan. Afghani. Banyak, Pak. Syekh Jamilur Rahman Al-Afghani. Syekh Jamilur Rahman yang pondok Jamilur Rahman itu dari Afghanistan. Yang jihadnya Masya Allah, sunnah itu nyebar di Afghanistan. Itu dari jalurnya Syekh siapa? Jamilur Rahman Al-Afghani, muridnya Syekh bin Baz. Dakwah di sana dan sunnah menyebar. Afghani. Kita ini bisa menisbatkan ke sebuah tempat ana. Semisal ana di Prabu Muli. Ana bisa nisbatkan diri ana al Prabu Muli kalau ana itu udah bertempat selama 4 tahun. Ana bertempat semisal di Kairo atau semisal di Mesir 4 tahun. Ana boleh menisbatkan al-Misri. Makanya ulama banyak ulama Asy-Syafi'i tsumma al-Baghdadi tsumma al-Misri. Imam Syafi'i itu Al-Baghdadi tsummal Misri. Karena lama di Baghdad dan juga lama di mana lama di Mesir. Tsumma. Nah, kalau ana Al-Jawi tsumma. Nah, itu boleh. Tapi nisbatkan itu kalau 4 tahun. Kalau kita udah 4 tahun. Tapi kalau kita belum 4 tahun, ya nggak bisa ngaku-ngaku apa? Jember. Anak 4 tahun di Jember. Bisa nggak disebutkan dari anak ke Jember? Bisa. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi berapa lama kita di sebuah tempat? Nah, Al-Baghdadi juga sama. Itu apa? Karena asalnya dari kota apa? Baghdad. Kalau Palembang, Al-Falimbani. Bukan Falembangi, nggak ada ngi dalam bahasa Arab. Ni. Al-Fadani dari Padang, bukan Fadangi. Ini nggak ada. Atau Fadanji, bukan. Fadani, Falembani. Nah, itu Palembang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-Musannif rahimahullah mengatakan, Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad. Itu sebagian orang kabilahnya keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Kawan ana ada namanya Yusran Al-Haddad dari Sulawesi. Ditanya sama ustaznya, antum Arab bukan? Al-Haddad ini kan keturunan Nabi. Ana nggak tahu, kata dia. Loh, kok namanya Al-Haddad? Ya antum Ustaz tanya Abian aja, katanya. Ana nggak tahu sama sekali kenapa Al-Haddad, kata dia. Karena wajahnya wajah Indonesia tenan gitu loh. Indonesia asli pure Indonesia, bukan campuran Arab, itu ndak ada. Ya Arab maklum. Jadi kalau mau bilang Arab itu nggak ada Arab-Arabnya. Ya Arab maklum lah, pesek kita. Nah, kalau Arab kan mancung-mancung kan gitu. Nggak ada wajah-wajah Arabnya. Nah, Al-Haddad itu termasuk dari apa? Biasanya dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Utsman ibn Sa'ad.
an Ibn Sirin. Syuf Ibn Sirin ma'ruf. Ibn Sirin. Qala, apa kata Ibn Sirin? Sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Aku buat pedangku sesuai dengan pedangnya siapa? Samurah bin Jundub. Siapa Samurah bin Jundub? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Samurah bin Jundub mengklaim bahwasanya pedangnya Samurah itu sama dengan pedangnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiya, dan pedangnya Rasul itu Hanafi. Apa maksudnya? Apa kata Syekh Abdul Razak? Kana ala hayati suyufi Bani Hanifah. Itu persis dengan pedangnya kabilah Bani Hanifah. Karena pedang ini macam-macam. Pedangnya Ali, gimana pedangnya Ali? Ujungnya ada berapa? 2. Beda-beda. Nah, kalau pedangnya Rasul itu seperti pedangnya Bani Hanifah. Wa kanu ma'rufina bi husni sina'ati suyuf, dan mereka terkenal dengan orang-orang yang bagus untuk membuat apa? Pedang. Jadi ada Pak beberapa negara itu bagus membuat pedang. Itu ada. Sampai Masya Allah di Eropa itu ada Pak, di Jerman itu pasar memang khusus untuk buat pisau, golok, pedangnya, dan dijual Indonesia itu mahal-mahal, jutaan. Tapi memang tajam sekali Pak, memang tajamnya tajam betul. Pasar Solingen apa atau apa lupa nah. Dan itu banyak pilihannya, dan itu dicap. Jadi pedangnya itu memang dicap sama mereka, jadi susah untuk dipalsukan. Dan memang bagus-bagus Pak, memang tajam-tajam. Nah, ini terkenal Bani Hanifah untuk apa? Membuat pedang. Wa qila usifa bihi li'annahu sana'ahu rajulun min Bani Hanifah. Dan disebutkan juga pedangnya Nabi itu Hanafi karena yang buat itu langsung orang apa? Dari kalangan Bani Hanifah. Nah, wallahu alam bisawab. Ana enggak tahu apakah yang buat itu orang lain tapi bentuknya seperti pedangnya kabilah Bani Hanifah, atau yang langsung buat adalah orang dari kalangan Bani Hanifah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, baik. Kita masuk ke bab yang baru. Syukran, jazakallahu khair. Babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang masalah baju besi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Dira' adalah libasun min hadid. Baju yang digunakan terbuat dari apa? Besi. Tujuannya untuk perang zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak kepake lagi. Allah alam, nggak tahu ya, kepake nggak sekarang? Kayaknya udah nggak ada kan. Sekarang itu udah pakai pelindung semua. Dan udah pakai pelindung semua, jadi sekarang kan perang itu pakai senjata semua. Kalau dulu iyalah pakai baju besi gara-gara perangnya pakai apa? Pedang. Kalau zaman kita sekarang pakai semua, pakai tembakan semua. Makanya pakai apa? Rompi. Nah, sahih, rompi itu memang dipakai. Baju-bajunya militer-militer juga beda. Kalau dulu pakai baju besi, sekarang baju militer biasa, biar ringan, tapi bagus gitu loh. Ada yang waterproofnya, jadi memang air itu nggak basah dan sebagainya, karena mungkin dia itu ditempatkan untuk di tempat yang rawa dan sebagainya. Termasuk kan apa yang buat kan di Solo itu kan negara kita tuh dikirim keluar luar. Apa? Saritek ya? Apa? Lupa nah. Nah, itu dibuat memang khusus untuk mereka-mereka yang militer. Cuman nggak ada sekarang setahu ana, kecuali nanti mungkin di akhir zaman. Ketika teknologi itu nggak ada lagi. Semua nanti Pak di akhir zaman akan kembali seperti semula. Perang nggak ada pakai tank lagi. Perang nggak ada lagi pakai pesawat. Perang itu semua seperti zaman dulu. Ada yang pakai ontanya, ada yang pakai kudanya, ada yang pakai gajahnya. Seperti zaman apa? Dulu. Mungkin akan terpakai lagi. Sistem model zaman dulu. Itu dirak namanya. Taib, disebutkan wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu aktsar min dirak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih dari satu baju besi. Berarti ada banyak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Apa kata beliau? Wa kana lahu sab'atu adru'in.
Nabi SAW memiliki 7 baju besi. Dzatul Fudul yang pertama. Dikasih nama, Pak. Apa namanya? Dzatul Fudul. Wa hiya allati rahanaha 'inda Abi Syahm al-Yahudi ala syairin li'iyalihi. Yang mana Dzatul Fudul itu yang digadaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk Nabi dapatkan syair, gandum untuk istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa kana 30 sa'an. Beratnya berapa? 30 sa'an. 30 sa'. Wallahu alam, 30 sa' itu gandumnya atau baju besinya? Enggak mungkin kalau baju besi itu hitung sa'. Karena sa' itu mau enggak mau hitungan syair kan gitu. 1 sa' itu berapa? Arba'atu amdad, 4 mud. 1, 2, 3, 4. Mungkin salah sa'. Nabi ngambil syair gandum 30 sa'. Nabi gadaikan apa? Baju besi. Wa kanat dainu ila sana. Hutangnya sampai berapa lama? Hah? Setahun. Temponya setahun. Masya Allah ya. 30 sa' sampai ngutang loh. Ajib. 30 sa' itu ngutangnya berapa lama? Setahun. Berarti susah nggak kondisi Nabi? Susah lah. Anggaplah 1 sa' itu 2,5 kilo. 3 kilo lah udah. 3 kilo kali 30. Berapa? 9? Kita biasanya karung itu berapa banyak sih? Karung itu berapa kilo? Yang 1 karung besar 50 kan? Berarti Nabi susah atau nggak susah? Susah Nabi SAW. Sampai berhutang temponya tuh setahun loh, bayangin. Cuman untuk menghidupi apa? Istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa kanatid dir'u min hadid, dan baju besinya itu terbuat dari besi. Ada juga nama kedua wadzatul wishah, wadzatul hawashi, was-sa'diyah, wa faddah, wal batra, wal khirnaq. Ini nama-nama apa? Baju besi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dikasih nama, kadang-kadang dikasih nama. Jadi Nabi tidak nyebutkannya baju besi semisal yang ini warnanya, enggak. Tapi namanya yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Namullah alam bisawab. Syufa, masyaallah. Apa kata adzan? Nah, adzan duluan, kita lanjut kepada adzan. Fadhal. Allahu akbar. Allahu akbar. Shindan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salatul qaimah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib. Perhatikan Pak di sini, Syuh. Apa kata Syekh Abdul Razak tentang baju besi Nabi? Wa kana lahu sab'atu adru'. Nabi SAW punya berapa baju besi tadi? Ada berapa? 7 baju besi. Ma'annahu sayyidul mutawakkilin. Padahal yang namanya Nabi adalah tokoh orang-orang bertawakal. Pemimpin orang-orang bertawakal siapa? Nabi. Ternyata Nabi pun pakai baju besi. Apa kata Syekh Abdul Razak? Dari sini, dari kasus ini para ulama mengambil sebuah hukum bahwasanya kita wajib ngambil sebab atau ikhtiar. Harus ikhtiar, harus gerak dulu, usaha dulu. Nggak mengatakan ana nggak butuh namanya baju besi. Tawakal 'ala Allah. Bertawakal kepada siapa? Allah. Ini banyak kondisi, Masya Allah. Ada orang-orang ketika diajak untuk bekerja, ya akhi, kenapa antum nganggur aja kerjanya? Kenapa antum nggak kerja? Usaha. Afwan, ana bertawakal kepada Allah. Cukup ana sholat saja. Sampai mati nggak ada ketang. Kalau Allah nggak kasih takdir, nggak bisa. Nabi SAW nyari nggak rezeki? Nabi nyari rezeki. Nabi berjuang, Nabi keliling sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Sebelum diutus jadi nabi dan setelah diutus menjadi nabi, yutajir Nabi sallallahu Nabi sallallahu itu berniaga. Nabi sallallahu itu berjualan dan Nabi nggak tinggalkan itu. Makanya kita ini nggak bisa tawakal. Ada yang ngomong bisa insya Allah rezeki Allah kan mudah Allah untuk ngasih rezeki kepada siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kata dia. Allah mampu atas segala sesuatu. Buktinya apa? Maryam katanya. Ketika saudaranya Maryam, Nabi siapa? Zakaria. Ketika datang Nabi Zakaria lihat nih Maryam, ya Allah kok banyak makanan ta'am ini. Apa kata Zakaria? Ya Maryamu anna laki hada. Ya Maryam, gimana kau bisa dapat banyak ini? Apa kata Maryam? Aku cuma beribadah. Qalat huwa min indillah. Ini semua datangnya dari siapa? Allah, kata dia. Nah, itu dalil itu. Kita cukup ngapain? Ibadah di mihrab baik. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah nakok. Turun itu nanti. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak turun? Nggak pernah. Turunnya itu cuman untuk Maryam dan anaknya Maryam. Siapa? Isa bin Maryam. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Isa, dia mengatakan, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, turunkanlah kami ma'idah. Dalam surat apa? Al-Ma'idah. Apa ma'idah artinya? Meja makan, hidangan gitu loh Pak, Masya Allah. Turun to'am-to'amnya sama mejanya. Dari mana? Dari langit, hidangan khusus. Untuk apa? Isa sama Hawariyun. Turun betul Pak. Takunu lana 'idan li awwalina. Yang mana ini jadi Eid bagi kami, perayaan bagi kami, li awwalina wa akhirina, dan orang setelah kami jadi Eid nanti. Jadi Eid itu makan-makan, perayaan makan-makan. Makanya nggak ada perayaan itu, makanya hari Eid itu nggak boleh puasa. Syuf, apa kata Isa? Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, ini tanda bukti bahwa Engkau adalah maha besar. Turunkanlah ya Allah. Turun Pak.
Itu kasus cuman untuk Maryam sama apa? Anaknya. Buktinya Maryam ketika hamil turun lagi nggak itu kejadian? Nggak turun. Maryam ketika hamil mau lahiran Isa ibn Maryam disuruh ngapain? Goyangin pohon kurma. Itu ikhtiar. Ngambil usaha, ngambil sebab. Goyangkan pohon kurma walaupun seakan-akan mustahil, nggak bakal bisa, Pak. Antum berangkatlah pohon sawit itu 11-12 sama pohon kurma. Goyangkan, bisa nggak goyang itu? Panggil orang paling kuat di sini, tukangnya itu. Kita punya tukang nih kan, Pak. Yang kerja di bangunan kuat-kuat mereka semua, masya Allah. Ini kuat mereka itu, masya Allah. Goyangkan satu orang aja, nggak usah satu orang, rame-rame lah. Turun nggak itu? Kalau turun, mumtaz, hebat itu, Pak. Nggak turun. Nah, ini perempuan hamil besar, hamil tua, mau lahiran siapa? Isa. Disuruh ikhtiar, disuruh usaha. Nggak bisa kita tidur-tiduran, nggak boleh. Nanti turun lagi. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa rezeki turun dari langit, sufi, mimpi. Cukup tidur, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di alam mimpi terjadian dan akan datang rezeki dari bawah bantal. Sufi. Itu orang apa? Sufi. Praktekkanlah sekarang. Saya siap menyaksikan. Kapan turun? Saya ngikutin engkau. Tapi kalau nggak bisa, hati-hati. Itu harus seperti itu, Pak. Pembuktian harus ada. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buktikan kalau bisa. Makanya kita harus tawakal iya, tapi juga harus apa? Ngambil usaha. Nggak bisa kita. Santri juga sama. Kenapa nggak hafal-hafal? Udah banyak doa, Ustaz. Tawakal sama Allah. Tapi tidur baik kerjanya. Tidur, main-main. Percuma doa kalau seandainya tidak selaras dengan perbuatan. Nggak bisa, itu nggak nyambung gitu loh. Doanya masya Allah rajin, masya Allah rajin, Pak. Tapi kapan waktu sholat tidur? Lagi sholatnya pun apa? Tidur. Mungkin nggak Allah kasih ilmu? Lagi sholat ya, lagi jumpa sama Allah, Allahu Akbar. Mustahil Allah kasih, wallah mustahil. Malam tidur, siang tidur, sore main bola sampai mau maghrib, nggak stop kalau kecuali diingatkan. Itu namanya tawakal kebablasan, over itu dalam apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang usaha itu penting, tapi tetap tawakal kepada siapa? Allah. Jadi kita usaha, habis usaha ngangkat tangan kita minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tawakal. Tapi kalau dia ini kata dia bersandar kepada Allah tapi dia nggak ngambil ikhtiar, itu bukan tawakal namanya. Kita lihat apa hakikat tawakal? Hadis Nabi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan hakikat tawakal atau dengan tawakal yang betul-betul tawakal. Apa kata Nabi? La ruziktum kama ruziqat tayr. Kalian akan dikasih rezeki oleh Allah sebagaimana burung dikasih apa? Rezeki. Burung dikasih rezeki sama Allah dalam sangkar atau di luar sangkar? Di luar sangkar, berarti harus keluar nyari apa? Rezeki. Itu mau nggak mau konsepnya kayak gitu. Itu hakikat tawakal kata Nabi. Haqqa tawakkuli. Tawakal yang betul tuh kayak burung. Taghdu himasa. Ketika pagi hari perutnya kosong dia keluar. Wa taruhu bitana. Baru apa? Pulang ketika perutnya sudah apa? Sudah kenyang baru pulang. Itu tawakal. Usaha dulu. Tapi burung ini semua, Pak, masya Allah, semua hewan burung ini bertasbih kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini nurut sama Allah, nurut, Pak. Sampai lebah pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat sangkar sarangnya buat sarang itu di pohon, di hutan, di gunung itu nurut sama Allah karena Allah yang nyuruh. Berangkat mereka semua. Termasuk burung juga sama.
Berarti kita ini diperintahkan untuk tawakal kepada Allah, untuk keluar nyari apa? Rezeki. Itu tawakal. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sama juga, jadi itu pertama. Jadi kita bisa tahu dari Nabi SAW memiliki 7 baju besi, padahal beliau adalah tokoh dan pemimpin orang-orang bertawakal, tapi tetap ngambil apa? Usaha dan sebab. Yang kedua, dari ucapan ini, Pak, Masya Allah, Nabi SAW memiliki 7 baju besi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya nggak ada ilmu kebal dalam Islam. Bohong. 100% itu Pak penipuan. Ilmu kebal kata dia. Bohong. Sebelum perang katanya diisi. Tak nggak tahu diisi kayak mana, adalah mereka dengan cara ngisi dan sebagainya. Pak, ya Allah, kalau memang itu terjadi ada dan prakteknya banyak di negara kita yang nguasain dunia. Sekarang yang nguasain dunia militernya siapa? Orang luar. Orang luar. Ada nggak pakai ilmu kebal? Nggak ada ilmu kebal. Mereka belajar nembak, belajar defense yang mereka pelajari, gimana mereka atur strategi, bukan pakai ilmu kebal. Nabi SAW kena nggak Nabi SAW gigi geramnya patah? Kena. Harusnya kalau memang ada ilmu kebal, maka orang yang dikebalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali siapa? Rasul SAW. Tapi Rasul juga kena cobaan kok. Sampai akhir hayatnya pun Nabi juga kena cobaan, nggak ada kebal-kebalan. Bohong. Makanya kalau seandainya ada yang ngaku kebal, ada salah satu syekh dari Saudi, masih hidup sekarang, hafizahullah. Beliau ini sering meruqyah. Datang ke Indonesia, ke Banten langsung datang. Ada videonya. Beliau terkenal, Pak, sampai sekarang beliau sering ngisi tentang masalah ruqyah. Datang ke Banten. Yang ilmu-ilmu kebal itu ditantang sama beliau. Ya Allah, Pak. Mundur semua. Dipukul sama beliau kena. Ilmu kebal katanya. Beliau datang sampai ke Banten ini, ke Indonesia, ke Jawa Barat, cuman untuk membuktikan bahwa saya tidak ada nama ilmu kebal. Tidak ada, ya Allah, mustahil. Mustahil. Makanya kalau ada yang ngaku ilmu kebal, panggil dia, pukul lah, pasti kena. Pasti kena. Yang mukul tapi orang bertakwa loh ya. Kalau sama-sama tukang maksiat, sama setannya itu. Sama-sama punya apa? Punya setan. Sekongkol setannya. Sekongkol apa? Setannya. Orang bertakwa pukul kena itu. Jadi nggak ada sakut pautnya dengan sihir. Sama-sama kita ini nggak main sihir, dia anggaplah dia main sihir. Kita nggak main sihir, kena itu, Pak. Tapi kalau sama-sama main sihir, nggak susah, Pak, untuk membuktikan itu. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Habis waktunya. Taib. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ke-110. Ada pertanyaan nggak, Pak? Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, astadzin an as'alakum. Masya Allah. Khuruj minal mawdu' mal hukm idal mahid yahdurna lil muhadarah sahalallahu lakum wa baraka fikum. Naam. Apa hukumnya kalau wanita haid hadir di kajian? Boleh enggak? Allah alam, ana berpendapat boleh. Wanita apa? Haid. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah orang yang junub. Allah berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang enggak boleh masuk ke masjid adalah orang junub, kecuali cuman lewat masjid aja, enggak netep lama. Lewat aja boleh dia. Boleh. Tapi kalau netap lama orang junub nggak boleh. Nah, haid nggak disebutkan. Pertanyaan sekarangnya, apakah haid sama dengan junub, sama atau beda? Beda. Haid nih beda sama junub. Kalau junub kita, kapan junub? Junub ini sebabnya itu kita itu keluar mani, itu bisa dengan bersubuh atau dengan selainnya. Itu junub. Tapi kalau haid enggak. Kita kalau junub kapan mandi? Suci nggak kita? Suci. Orang haid mandi 100 kali pun suci nggak dia? Nggak suci. Makanya kondisi dia itu berat di situ.
Makanya kalau wanita masuk ke dalam, kalau dilarang masuk ke dalam masjid, takutnya mereka ini futur dari kajian. Makanya diperbolehkan. Makanya hatta para ulama mengatakan wanita haid boleh selama dia aman dari untuk menjatuhkan darahnya. Maksudnya sekarang kan udah banyak sekarang kondisinya. Pakai apa? Pembalut. Pembalut itu udah banyak dengan berbagai merek yang ada gitu loh. Dan ana belum pernah tahu ada wanita pakai pembalut darahnya keluar, itu ana belum pernah tahu. Setahu ana nggak pernah. Setahu ana lo ya, mungkin ada, cuman jarang kondisinya. Jadi insya Allah aman dari kita mengotori apa? Masjid. Jadi Allah alam boleh wanita haid untuk datang ke masjid, dan itu pendapat banyak para ulama, boleh. Tapi kalau junub maka jangan, karena junub ini berbeda dengan sama wanita haid boleh baca Quran, tapi tak boleh nyentuh Al-Quran. Bacanya boleh, junub nggak boleh baca Quran, nggak boleh baca Quran dan nggak boleh nyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis, la yaqra'ul Qur'ana junubun. Orang junub nggak boleh baca Quran, yang nggak boleh bacanya, dan itu untuk orang junub. Haid boleh baca Al-Quran Al-Karim, karena nggak ada larangannya. Yang dilarang itu adalah menyentuh Al-Quran. Jadi wallah alam yusab, wanita haid boleh untuk apa? Untuk berangkat ke masjid. Cuman lebih amannya kalau bisa kita keluar di teras. Kalau bisa di teras lah. Kalau misal bisa di teras, keluarlah kita ke teras. Tapi kalau nggak kedengaran, boleh kita masuk. Tapi al-ahwat saja untuk menjaga-jaga. Itu di luar, kalau kita nggak kedengaran baru kita boleh masuk. Nah, wallah alam, dan ini pendapat yang ana pegang sampai saat ini. Nah, wallah alam bisawab. Fadhil, kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Fadhil. Nggak ada? Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita bahas hadis yang berikutnya, hadis yang ke-110 pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.